Tetapi buat saya yang terpenting ini, kita belum ketemu sebetulnya. Everything rise and fall on leadership. Kepemimpinan. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Misal dapat pemimpin yang baik, siapapun yang memimpin segera majukan rakyat. Ekonominya maju, pendidikannya maju, kesehatannya maju, politiknya maju, budayanya maju. Nanti siapapun yang terpilih, gini, seburuk-buruk apapun orang, ketika ada dalam sisi yang baik, dia nggak bisa untuk buruk, dia akan membaik. Tapi sebaik-baik apapun orang, ada dalam sisi yang buruk, dia cenderung menjadi buruk. Makanya sistem itu yang harus kita perbaiki. Makanya kemudian fitnahnya adalah katanya di KPK banyak kadrun juga itu, banyak celana cingkrang gitu, banyak kampret ya. Katanya disebutnya kelompok Taliban katanya ya. Nah, Taliban ya, lupa ya, Taliban ya, kelompok Taliban. Kalau buat saya justru dengan iman dia yang kuat gitu loh, kayak novel kayak gitu, produksinya banyak sekali tuh nangkepin orang gitu. Dan mestinya dilanjutkan, jangan dihentikan gitu. Kalau saya mikir orang yang takut sama KPK itu pasti orang bermasalah ya. Kalau kita nggak bermasalah, ngapain kita takut sama KPK ya? Makanya saya termasuk pendukung KPK, ayo perkuat, termasuk ketika saya sedih ketika KPK diamputasi, baik dalam undang-undang maupun nyuwun sewu, bab tentang komisionernya yang semacam lah gitu. Ya tapi PKS buktinya mendukung revisi, mendukung pemilihan komisioner yang tidak ada lagi yang dissenting begitu. Ini PKS ini berjuang untuk kekuasaan atau berjuang untuk nilai sih? Kadang-kadang gini, kita dari luar tuh hitam putih ya. Tapi ketika, contohnya sekarang nih, undang-undang Omnibus Law, kita nggak mau ikut. Tapi belakangan ketika tidak ikut, ternyata ada banyak sekali hal yang out of control. Akhirnya diputuskan ikut, panja, awasi, dan peluangnya kita nolak. Jadi dalam beberapa hal, PKS punya penjelasan, termasuk ketika undang-undang KPK. Saya pribadi menolak undang-undang KPK, tapi kadang-kadang hidup itu tidak hitam putih. Ya ketika dilihat ada manfaat mudarat dan lain-lain. Begitu. Ya makanya bendera PKS kan tidak hitam putih, ada kuningnya. Dan kuning itu gold. Makanya kemudian PKS itu ada keadilan dan sejahtera. Kalau keadilan itu hitam putih. Tapi kalau soal sejahtera bisa gold gitu. Kita insya Allah keadilan dan kesejahteraan bersatu. Gitu. Bersatu ya. Bung, sebenarnya kalau saya tanya ya, apa sih obsesi PKS ini? Kadang-kadang saya melihat partai politik itu sama aja, cuman pengen mengantarkan orang sebanyak-banyaknya DPR, kemudian menikmati hidup ya, kalau bisa dapat jabatan-jabatan, that's all, selesai. Begitu kemudian so-called dikatakan sebagai bagian dari pemerintahan, bilang, wah kami kan tidak etis sebagai bagian pemerintahan. Padahal menurut saya kok secara apa ya, berbagai indikator negara ini begini-begini aja rasanya ya. Kalau kita bicara tentang misalnya CPI, Corruption Perception Index, masih 39, masih termasuk negara korup kita. Lalu di mana kepuasan kita selama 24 tahun reformasi itu apa yang Bung rasakan? Ya, yang pertama, negara kita kan negara besar ya. Saya tidak ingin excuse ya, tapi 270 juta dengan 17.000 pulau, 514 kabupaten kota, 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, is a huge country. Sehingga kadang-kadang lambat ya. Tetapi buat saya yang terpenting ini, kita belum ketemu sebetulnya.
Everything rise and fall on leadership. Kepemimpinan, segalanya naik turun karena kepemimpinan. Misal dapat pemimpin yang baik, sekarang kasusnya gini gitu. Ada pemimpin baik tapi tidak populer. Ada pemimpin yang kurang baik tapi populer. Nah, ketika demokrasi kita memang basisnya ada popularitas, itu suka nggak nyambung tuh, disconnected gitu loh. Ada decoupling antara kapasitas dengan isitas. Yang menang isitas selalu gitu. Nah, buat saya rancangan undang-undang pemilu ini perlu kita betul-betul, kami lagi seriusin PKS nih ya. Bagaimana presidential threshold turun, termasuk pilkada turunkan 20% itu banyak MBA, merit by accident. Bupati wali kota 67% itu rata-rata wali kota atau bupati berantem sama wakilnya pada putaran periode kedua karena mereka nggak mau nikah kok, tapi karena 20%, coba turunin 4%, turunin 7%. Tadi competitiveness-nya tinggi. Kan gini, kalau monopoli kan buruk. Ada satu warung jual beras 10.000, pasti kita beli 10. Kalau ada yang 11 9.000, beli 9, 8.000 beli 8. Yang 10 jual 7. Kompetisi itu baik. Di kita itu tidak membiasakan kompetisi. Sistem pendidikan kita harus dirubah. Jangan biasakan kita. Ini nyuwun sewu, kita tetap harus punya adab. Tidak boleh tidak punya akhlak. Tapi kan boleh nyuwun sewu, Pak, saya punya pendapat yang lain. Ini nggak boleh. Guru can do no wrong, pemimpin can do no wrong, nggak harus kok gitu. Makanya waktu kami yang ngangkat 2019 ganti presiden, ramai sekali. Wah, ini apa nih? Saya bilang enggak kok, ini pendidikan politik kok. Rakyat boleh kok untuk bergerak, menyatakan pendapatnya asal sesuai dengan koridor. Karena itu 13 April saya cut off, nggak boleh lagi ganti presiden. Karena ini hari terakhir kampanye, 14, 15, 16 itu hari tenang, 17 pencoblosan. Kita sudah habis-habisan kok mengajak rakyat untuk rasional. Kalau hasilnya seperti gini, ya Pak Jokowi presiden saya gitu. Makanya kami tidak out of the system. Sesudah ganti presiden gagal, saya majukan hashtag kami oposisi. Yang nggak usah lelah berpolitik dan berdemokrasi karena memang ini jalan panjang. Mudah-mudahan suatu saat akan, saya tetap yakin kita akan berubah dan membaik. Begitu. Biasanya partai itu kalau masih menengah dan kecil itu agak idealis biasanya. Tapi begitu dia jadi the ruling party atau bagian dari the ruling party, mulai itu agak aneh-anehnya muncul. Konsep yang irasional pun didukung gitu. Ya, nanti buktikan aja PKS. Kalau PKS mulai aneh-aneh, kalau udah besar kritik lagi dan turun lagi. Gini, buat saya partai politik itu lahir dari rahim masyarakat. Nyun sewu ya, ketika masyarakat itu tadi ekonominya masih berat, pendidikannya masih berat, budayanya masih berat, lahirlah pemimpin-pemimpin yang kebebanan gitu. Tapi kalau tadi, makanya buat saya yang terpenting, pemimpinnya keberatan dan kelas beratnya pemimpinnya itu. Jadinya sekarang justru lebih terbalik ya, keberatan dan lebih terbalik. Makanya buat saya yang terpenting, siapapun yang memimpin segera majukan rakyat. Ekonominya maju, pendidikannya maju, kesehatannya maju, politiknya maju, budayanya maju. Nanti siapapun yang terpilih, gini, seburuk-buruk apapun orang, ketika ada dalam sistem yang baik, dia nggak bisa untuk buruk. Dia akan membaik. Tapi sebaik-baik apapun orang, ada dalam sistem yang buruk, dia cenderung menjadi buruk. Makanya sistem itu yang harus kita perbaiki. Tapi bagi partai pemerintah, Bung, mereka mengatakan kita sudah maju kok, buktinya terpilih kembali untuk periode kedua. Gimana? Kalau iya, wajar ya kalau terpilih kembali, walaupun kita melihat kemarin kita melihat Jateng Jatim lah kata kuncinya Pak Jokowi. Di titik itu ya kita harus akui Pak Prabowo tidak efektif kampanye di Jateng Jatim. Tapi di tempat lain kenaikan dari 52 ke 55 itu sebenarnya nggak gede dengan 5 tahun gitu loh. Artinya approval rating Pak Jokowi dengan segala macamnya, nyuwun sewu dengan memilih Kiai Ma'ruf sebagai partnernya, harusnya katakan Pak Mahfud MD, buat saya sebetulnya itu catatan besar buat Pak Jokowi. Tetapi orang udah menang, wajar menang. Buat saya wajar. Tapi selanjutnya jangan baper, ayo kita kontrol pemerintah. Karena itu PKS nggak baper, kita tetap jadi oposisi. Jadi kemarin menangnya wajar tuh Bung ya? Ya, saya di Komisi 2. Wajar menang atau menangnya wajar? Ya mau di gimana pun menang buat saya. Dan melalui MK diputuskan menang, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada MK, semua sudah dilalui ya. Selamat Pak Jokowi menang. Bahwa kemenangannya itu ada catatan. Kayaknya beban banget ngomongnya tadi, sambil mikir.
Enggak sih, ya udah menang ya monggo gitu lah. Karena itu kami nggak tertarik untuk bergabung, kita oposisi aja, tegas. Dari awal kita teriaknya oposisi, istiqomah dari atas ke bawah. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Maka jadilah